Halo guys, selamat malam dan ketemu lagi bareng gue si Indora. Kali ini gue akan klarifikasi tentang masalah-masalah pelanggaran di TikTok ya kan. Sambil kita ngobrol santuy-santuy aja lah ya. Oke. Jadi akan ku jelasin dulu, entah ini mau dianggap benar atau salah ya tergantung kalian dan terserah kalian mau menilai kata-kata saya ini seperti apa. Oke. Jadi menurut saya reaction itu berdasarkan atas dasar menyukai karya pembuat videonya, menyukai hasil konten hiburannya, bukan mengambil hak ciptanya, apalagi mengambil keuntungan dari sepemilik videonya untuk dijadikan kepopuleran. Bukan ya. Dan itu sama sekali tidak benar. Oke, biar kalian paham dulu di sini nih. Terus terkecuali itu digunakan untuk bisnis uang ya kan, seperti kalau kaboler apa sih kaboler kolaborasi ya kan, tentunya baru saya harus minta izin dulu kepada pemilik videonya untuk diajak kerjasama biar sama-sama mendapatkan keuntungan dan royalti gitu ya kan. Nah, sedangkan reaction yang saya buat meskipun tidak meminta izin dulu sebelumnya, akan tetapi saya sudah menghormati dan menghargai si pemilik videonya, seperti mencantumkan. Nah, ini dia nih ya. Yang pertama, mencantumkan ID watermark seperti contohnya @ujangkobra. Oke? Yang ini nih. Yang kedua, mencantumkan hashtag nama hiburannya seperti hashtag mungkin reaction fun video ya kan. Oke. Ketiga, mencantumkan asal videonya itu dari mana seperti short ya, short atau short sama aja ya, misalkan shortnya by dari video dari Ujang Kobra. Nah, oke, dari sini kalian paham. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana kalau udah ada izinnya? Berarti saya harus memberikan pembagian royalti kepada pemilik video tersebut dengan dasar sudah melakukan perjanjian sebelumnya, entah itu videonya mau settingan, pencitraan, dan lain-lain. Sedangkan ini kan saya sama sekali tidak mendapatkan atau ingin mengambil keuntungan berupa uang dari TikTok. Enggak, sama sekali tidak mendapatkan AdSense sama sekali. Sekedar menampilkan hiburan aja, tidak berniat diperjualkan videonya hanya untuk demi mendapatkan sebuah AdSense. Tidak ada, bro. Aduh. Oke. Jadi ini yang saya lakukan emang atas dasar menyukai karya-karya si pembuat videonya. Saya tahu tentang masalah aturan hak cipta dan keaslian. Kalau menurut saya, jika video yang saya buat itu akan menyebabkan pelanggaran, tentunya tidak akan saya upload. Terkecuali saya lupa ngeblur atau memotong bagian videonya, cutting-cutting gitu-gitu ya kan. Nah, oke. Selanjutnya pokoknya kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya sebagai pemula saya mohon maaf, tolong untuk di pemberitahuannya ya kan, biar saya tahu gitu kan, agar tahu kembali. Dan teruntuk yang suka sering melaporkan, tolong untuk tidak langsung menilai bahwa itu adalah yang selalu dijadikan pelanggaran dan dengan sengaja main report dan melaporkan gitu aja itu. Aduh, jangan suka gitulah ya. Hei, wahai para netizen. Jadi di sini aku jelasin ada 5 pelanggaran yang saya terima dari TikTok. Salah satunya adalah yang pertama tentang perundungan, yang kedua tentang ujaran kebencian, yang ketiga komentar tidak pantas, yang keempatnya konten ketelanjangan, yang kelimanya hak cipta audio. Oke, kalau hak cipta audio itu udah sudah jelas ya, pasti banyak ya pelanggarannya ya. Itu saya bisa jelaskan juga. Oke, nanti saya jelaskan ya. Jika emang tidak ada yang suka sama konten yang saya buat nih,
alangkah baiknya di skip aja dan jangan ditonton jika emang tidak bermanfaat dari video yang saya buat. Saya pun sama, ketika saya tidak menyukai konten video video orang yang saya ketika saya tidak menyukai konten video yang saya lihat, yang saya lakukan adalah itu, skip videonya dan jangan ditonton, dan malas untuk melihatnya. Dan di situ saya tidak mau berkomentar apapun, apalagi mengusiknya atau dengan sengaja mengganggunya. Jadi nggak harus melaporkan, nggak harus nge-report. Jadi biarkan mereka mencari uang dengan cara mereka sendiri, tidak usah ikut campur lah, oke. Jadi makanya kenapa alasan TikTok membuat aturan batasan umur 18 tahun ke atas, biar sedikit paham tentang konten, oke. Jadi kalau jatuhnya di bawah umur ya begini jadinya, pada salah paham, pada tidak mengerti. Jadi tidak ditelusuri dulu sebelumnya, jadi jarang membedakan mana hiburan, mana edukasi, mana konten bohongan, mana konten settingan, ya kan. Mana konten promosi, mana konten bisnis gitu kan, mana konten cuan. Aduh, pusing-pusing. Terus jangan menganggap yang video yang saat ini saya buat juga jangan dianggap seperti mengujar kebencian. Jangan-jangan lagi dilaporkan lagi. Aduh, capek. Jadi tolonglah ya, tolong beri kita ini ruang. Kita adalah sebagai konten pemula, kreator pemula yang untuk ingin belajar untuk menyalurkan ekspresinya, mencoba belajar acting, mencoba belajar ngedit, belajar bicara di depan kamera, dan lain-lain pokoknya ya. Jadi beri kita kesempatan karena kita tahu kita memiliki keterbatasan fisik, kita hanya mempergunakan fasilitas yang ada, yang seadanya, tidak mempunyai peralatan yang elit seperti orang lain dan lain-lain, oke. Jadi sekali lagi, jika saya bersalah tolong diberitahu, tapi tidak dengan cara menjatuhkan, oke, wahai para netizen yang terhormat. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang masalah audio hak cipta, oke. Masalah audio hak cipta, padahal di situ saya sudah sering, kali lagi saya sudah sering menggunakan audio bebas copyright. Itu mau bisa diambil dari audionya dari YouTube ya kan, mau dari platform mana lah, yang penting emang audio itu udah terbebas dari hak cipta, udah terbebas dari copyright. Nah, ketika saya menguploadnya ke TikTok, mungkin ya mungkin pihak sistem TikToknya itu mungkin belum terdeteksi sama sistem TikToknya. Padahal saya pernah melihat audio-audio yang sama yang dipergunakan di TikTok sama yang di YouTube itu hampir sama. Soundnya, audionya, audionya itu udah bebas copyright gitu. Nah, ketika saya ngambil audio dari YouTube yang udah emang jelas itu ada lisensi bebas copyright, nah setelah saya upload di TikTok terdeteksi hak cipta. Aduh, ya mungkin ada beberapa sistem TikTok yang mungkin belum terdeteksi kali ya. Jadi kita bisa sendiri, kita sebagai eh, ya pengupload lah ya, bisa memahaminya itu gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita sendiri mengupload video, terus jika di dalam video tersebut itu saya sendiri melakukan pelanggaran, lupa ngeblur, lupa menutupi, lupa ngasih ID watermarknya, lupa hashtagnya, lupa mencantumkan ini itunya, mohon untuk dimaklumi aja ya kan. Kita hanya mencoba untuk mengekspresikan, mencoba untuk belajar lah pokoknya lah ya.
Jadi untuk kepada admin TikTok, untuk mohon untuk kebijakannya agar jika ada kesalahan sebuah pelanggaran di dalam video apapun, untuk tidak menghapus atau menutup pengguna akunnya gitu ya kan. Alangkah baiknya hanya menghapus videonya aja gitu, walaupun ya pastilah banyak sering melakukan pelanggaran di dalam masalah video, tapi alangkah baiknya untuk menghapus videonya aja, tidak dengan menutup atau ngebanat secara permanen ID akunnya gitu ya, ID penggunanya. Jika sering-seringan permanen, jadi lama kelamaan takutnya nanti para pengguna TikTok ini tidak berminat lagi gitu ya kan. Jadi ya tolong sama-sama memahami dan ya mohon kebijakannya buat admin TikTok. Dan ini yang video yang saya buat tidak ada tentang menjelekkan sebuah perusahaan, menjelekkan sebuah perorangan, tidak ya, sama sekali tidak ada. Ya moga aja sih yang saya sampaikan ini sedikit ya, walaupun hanya sedikit ya, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk admin TikTok. Ya saya mohon sih untuk dihilangkan peringatannya, oke ya, karena saya kan sering top up juga, saya sering nyawer orang juga ya kan. Enggak pamer. Oke, terima kasih banyak, salam. Pokoknya tetap berpikir positif. Saya juga berpikir terus positif tentang kepada pihak admin TikTok yang mungkin banyak sistem-sistem yang belum dibenahi, belum di apa-apalah. Jadi saya tidak akan menganggap ini sebuah negatif dan menilai ini itu, pokoknya ya itulah. Oke, terima kasih banyak, selamat malam dan bye bye. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises.